suhunya harus ditinggiin. Misalnya setting suplai steamnya harus dibuka yang lebih lebar, nah, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini namanya corrective action. Corrective action ini adalah terhadap mesinnya. Ada lagi yang preventive action. Preventive action itu adalah terhadap sistemnya. Nah, ini kenapa mesin sudah di setting 100 sampai 110 bisa nyimpang. Nah, berarti perlu maintenance, diperlukan jadwal maintenance, diperlukan kalibrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap di semua tahapan gitu ya, di semua tahapan itu ada tiga ini. Kalau terjadi penyimpangan, pertama correction, kemudian corrective action, sama preventive action gitu. Kalau misalnya hasil uji, hasil analisa bermasalah gitu ya. Misalnya total solidnya kok ini nggak mencapai, bisa jadi suhu masaknya kurang atau bisa jadi formulanya salah. Nah, makanya perlu diuji atau dianalisa. Nah, kemudian penambahan food additive. Jadi food additive kita ada flavor, ada color, Bisa yang mati lampu ya. ada acid ya, dan lain-lain yang ditambahkan ya. Ada yang namanya vitamin, ada mineral, ada DHA, ada kurkuma, ada madu, Karena nah, mati lampu. Kalau ya, nggak mati dan lampu, lain-lain. Nah, parameter ujinya di sini ya paling ya total solid juga sama. Biasanya kalau ditambahkan food additive itu total solid akan turun 0,5% break. Nah, kita uji. Kita tambahkan acid. eh, pH-nya berapa jadinya? Ya, kita punya standarnya. Seharusnya ditambahkan acid. Kalau formula acidnya benar, akan jadi sekian. Nah, ternyata menyimpang. Maka itu harus dikoreksi, ya. Ini terkait bisa jadi corrective action, bisa jadi preventive action gitu. Karena semua penambahan food additive ini kita juga bukan manual, sudah pakai komputer juga gitu ya. Jadi tinggal pencet, misalnya masak strawberry case, maka food additive-nya juga tinggal pencet strawberry case. Maka food additive-nya sudah jelas di situ berapa akan nimbang-nimbang dannya gitu ya. Tapi bisa jadi ada error ya. Misalnya terkait dengan acid kok pH-nya terlalu tinggi. Maka kita harus correction terhadap produknya ya, corrective action terhadap mesinnya, preventive action terhadap sistemnya. Ya, kemudian total asid dan pastikan jenis dan takaran benar. Nah, ini termasuk yang masuk ke aturan BPOM tadi, bahwa penambahan food additive, terutama color, tidak boleh lebih dari 100 ppm, baik itu campuran maupun tunggal, gitu ya. Maka kita harus pastikan juga, harus uji, kita pastikan formulanya, kita pastikan juga produknya bahwa kuantitinya tidak akan lebih dari 100 ppm. Gitu. Terus dari segi warnanya ya kita uji juga secara visual, kombinasi warna ya, produk kita kan berbagai macam warna, ada 6 rasa, 6 warna gitu ya, maksimal sekali produksi. Nah, kita atau kombinasinya bisa jadi ya, kita harus uji semuanya itu ya untuk memenuhi standar kualitas. Apa? Nah, untuk produk foam sama ya. Jadi kita punya gummy, Apa? ada foam. Nah, yang terbaru kita punya marshmallow di site Karanganyar, itu ya. Jadi kalau foam itu terkait dengan gummy dicampur angin, diputer Neng di jadi lah ya neng platform. di. Maaf, maaf, Nah, Pak Nurholis. tapi Elsa, tolong di mute ya. Elsa, Elsa, tolong di mute. Elsa, mungkin ya, dari terima kasih. Silakan dilanjutkan. oke, oke, ya. Saya bukan hostnya, nggak bisa nge-mute. Oh, Kasih. oke, Prof. Ya, gitu. Jadi kalau ini ada gummy, ada foam, ada marshmallow gitu ya. Tahu ya marshmallow? Nah, kita baru launching ini produk marshmallow. Kita punya line marshmallow di Karanganyar gitu. Sekalian promosi ya. It- Itu BJ-nya sangat rendah. Itu kalau marshmallow itu 0,25 sampai 0,3. Jadi ya seperti jualan angin juga gitu ya. Gitu. Nah, dulu Yupi juga punya marshmallow, tapi kita maklon ke Filipina gitu ya. Kita dulu
sama. Jadi saya audit juga ke sana ke Filipina gitu untuk food defense-nya, bahkan saya di sana itu sangat ketat. Pertama saya masuk pabriknya, walaupun saya sama bosnya itu yang punya itu, saya harus ninggal paspor. Lo paspor ditinggal di pos satpam ini gimana nih ceritanya, ini nanti nggak bisa pulang nanti kalau hilang. Tapi enggak. Nah, gitu. Kemudian setiap mau masuk ruang produksi, ya ini ruang produksi bertahap juga. Harus pakai pinjer sama mereka. Artinya print ya, print untuk bisa membuka pintunya itu. Dan saya nggak punya gitu. Artinya kalau saya ditinggal di ruangan itu saya nggak bisa pulang, nggak bisa buka. Nah, gitu. Jadi untuk penjagaan food defense tadi terkait dengan food safety gitu ya. Nah, itu mereka sangat ketat begitu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di UP belum belum seketat itulah ya, gitu ya. Masih pintu-pintu masih, tapi kalau masuk pabrik pasti diperiksa oleh satpam, semua akses-akses air di luar semua digembok gitu. Termasuk glukos dan semua ya gitu. Kita lebih ketat, tapi nggak seketat harus print, harus sama mereka dan sebagainya enggak. Nah, ini produk foam ya. Produk foam itu tambah angin. Kalau marshmallow anginnya diperbanyak lagi. Nah, gitu bedanya gitu. Ya. Fungsinya apa? Nah, yang diukur adalah ya pH termasuk BC ya, berat jenis, total asid. Semua ini adalah parameter-parameter yang bentuk kualitas dari produk kami. Nah, kemudian setelah ditambahkan food additive, ini namanya depositing. Ini produk dicetak ya. Produk kita cetak di sini ya. Eh, Parameternya adalah suhu ya, RH. Nah, ada yang bocor lagi ya. Kemudian parameter uji produk ya ada bentuk, warna, berat dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk kita nyetaknya masih pakai stats ya, stats. Nah, stat kita juga kita uji terkait dengan kadar air dan RH-nya gitu ya. Karena kita nyetaknya pakai stat. Saya dulu pernah nanya ke orang Jerman karena teknologi ini teknologi Jerman, pertama kali yang ngajari saya juga orang Jerman. Saya tanya, ini stats ini akan diganti atau tidak? Saya bilang gitu. Berapa lama akan diganti? Maka dijawab, Nurholis katanya, kamu makin tua makin jelek. Kalau stats ini makin lama makin stabil. Dijawabnya cuma gitu. Oh, artinya tidak pernah diganti gitu. Jadi stats ini sebelum kita pakai, setelah dipakai kita naikkan ke HU, disemprot dengan air, steam ya, bukan air, maksudnya airnya itu udara. Udara yang kering dan panas ya gitu. Jadi nggak mungkin ada pertumbuhan mikro di situ gitu. Kemudian baru dipakai nyetak gitu. Nah, gitu. Ya, kemudian baik moldingnya yang dipakai nyetak maupun cetakannya kita uji ya. Ini ada suhu, RH, kemudian parameter uji produknya dari segi bentuk, dari warnanya, dari segi beratnya. Kita uji di molding sini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke drying. Jadi kita drying itu ada parameter aja, ada RH-nya, ada suhunya, ada waktu dryingnya. Kemudian yang kita uji adalah parameter produknya sebelum di coating, itu adalah tekstur ya, pakai tadi bloom strength tekstur, satuannya bloom. Kemudian juga kadar air ya, kadar air kita uji. Sekali lagi uji kadar air sekarang hal yang mudah gitu ya, tinggal masukin 1 gram, tutup, pencet, nah nanti akan muncul berapa kadar airnya gitu. Nggak kayak kita dulu ya Prof, ukur kadar air aja, timbang, timbang keringin, Ya, timbang 5 lagi. jam itu. Dan Moisture tester ya apa namanya, Pak Nurholis? kita ya moisture balance Moisture balance. ya ya. Nah, kemudian coating ya, kita punya coating, jadi kecukupan material coating, kemudian berat produk,
ya bentuk, warna, dan tekstur ini enggak ini ya, cukup dengan organoleptik atau timbangan. Nah, kemudian setelah itu baru di packing ya. Pemeriksaan-pemeriksaan di packing ini kita jenis produk harus sesuai karena kita banyak formula ya. Banyak formula, kita bisa 400 jenis ya produk itu yang dihasilkan di UP itu. Jadi harus benar-benar sesuai, mungkin bentuk satu formulanya sama, ada beda sedikit tergantung negara yang order gitu. Jenis kemasan demikian juga, ada yang bahasa Thailand, ada yang bahasa Taiwan, bahasa Arab dan sebagainya gitu ya. Kemudian kualitas hasil kemas kita uji juga, uji kebocorannya gitu ya. Uji kebocoran pakai vakum test. Kemudian juga kita kualitas hasil kemasnya tidak boleh kerut, tidak boleh eh, dan sebagainya gitu. Harus simetris. Kemudian pelabelan ya, karena ada undang-undang pelabelan. Kemudian expiry date dan nomor batch kita harus cantumkan biar bisa ditelusur. Jadi kalau Anda semuanya beli UP, ada kode trace-nya. Nah, kode trace-nya sebutkan, itu kami bisa telusur. Itu pertama di packingnya. Packingnya itu tanggal kapan, pakai mesin apa, pakai mesin yang mana, gitu ya. Pakai save berapa, saya bisa tahu, gitu ya. Setelah itu, ini dimasak kapan, gitu. Nah, dimasaknya eh, pakai mesin nomor sekian, gitu ya. Harinya sekian, gitu. Termasuk pakai material apa. Misalnya, oh pakai materialnya glukos. Nah, glukosnya tanggal yang kedatangan tanggal berapa? Kedatangan tanggal berapa juga tahu kita suppliernya mana. Gitu. Jadi ini pentingnya ini telusur ini. Kalau ada komplain, ada masalah atau terkait dengan misalnya ada uji kok tahu-tahu ini ujinya nggak halal. Nah, gimana nggak halalnya? Kita telusur pakai bahan apa nggak halal, prosesnya gimana gitu. Nah ini terkait dengan nomor batch itu penting ya. Itu untuk telusur produk, bisa telusur ke depan, bisa telusur ke belakang. Misalnya, oh ternyata produk ini nemunya di Kerawang, tapi kita bisa tahu selain di Kerawang produk itu kemana aja, gitu ya. Ini packing. Nah, kemudian metal detecting kita sebagai CCP2 ini mampu mendeteksi test piece standar. Jadi standar kita adalah Fe 1 mm. Jadi setiap Fe ya ada metal detektor di atas 1 mm kita bisa deteksi dengan mesin ini. 100% kita lewatkan ini, gitu ya. Jadi pernah ada komplain dari Taiwan, itu ada metal bulat. Saya bilang ini nggak mungkin dari kita. Pertama kita cek bahwa semua aktif, semua mesin kita, metal detektor kita oke, dan metal ini nggak ada di part kita. Gitu. Akhirnya sudah komplain itu. Kan kadang mereka juga nakal, pengen dapat ganti rugi dan sebagainya. Ya, ini jadi CCP2. Nah, kemudian setelah itu jadi finish product. Jadi kita uji sebagai tanggung jawab dari produsen. Jadi untuk menghasilkan bahwa menjamin produk yang dihasilkan dan diedarkan itu memenuhi standar statutory dan regulatory serta kualitas yang dipersyaratkan oleh customer. Ini biasanya kita standarnya SNI di dalam negeri. Kalau ke luar negeri tergantung persyaratan negara yang kita tuju ya. Misalnya ada tambahan-tambahan BPOM, ini batas cemaran logam, batas penambahan BTP dan sebagainya. Ada juga pemeraksian AW, water activity ya. Itu kita maksimal di 0,7. Karena di atas 0,7 itu mikro bisa tumbuh. Maka kita batasi AW kita adalah 0, maksimal 0,7 atau di bawah 0,7. Kemudian persyaratan buyer, kadang dia mempersyaratkan kadar vitamin, kita periksa kadar vitamin berapa setelah ditambahkan, gitu ya. Misalnya apeton gitu, mempersyaratkan itu Malaysia. Kadang ada mikro yang kadang nggak ada di SNI tapi mereka minta diuji, ya kita uji juga, gitu ya. Ada juga regulasi negara ekspor, minta diuji logam berat tertentu, di SNI nggak ada, misalnya